Ora peduli mereka melihat musiane wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Kon iku ngrusak tatanan. Yo ngono tenan ya. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku yo aja wayo. Bojo sitok konaah. Wes ayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabari bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabari 100. Samplo songo, aku tambah isi kok ngorok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saya ingin nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel temen ngerang dong. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmu nerugen iso vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Terapi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat, tapi ki cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake prakteknya Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampeyan delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo saka Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami,
Tidak beraninya macam-macam, mau dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senaknya yang dia atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya boleh, pokoknya paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik. Mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukume ya semono. Lah terus piye ya ora piye-piye pokoke hukume. Nah itu Rasul dengan hikmah itu Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodone wong zuhud. Tapi kowe bodoh gue ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep kowe bodoh gue. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Ya dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kok nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai iku sebulet bodoh bulet ya. Sing bulat maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebo terakhum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikai duit non Muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anake wedi haram, disubangno masjid wedi ra ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikane bojone kok jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta, pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duwe duit, gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe rawani mangan jebule dinggo keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ora nampa ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku duwe nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuh itu beda, masalahnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dora gue ya, lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Mbah nak pas tikungan nyelip, goleng tapi tak jamin goleng. Sopan. Burine. Jadi nah. Di sini ini mulai kayak ngaji aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Bunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Rugen Mbak Mustafa, Rugen itu tapi Rugen gak sufi masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya Mas kowe saiki dikai di Abu Jahal, dikai duit 1 juta. Kang Mustafa kalau jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta nih. Ampun, dosa.
Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tigo tombol Abu Jahal, tigo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak pakai, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kuasa jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir. Kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi lah, coba pangan. Kok haram aininya, napa? Haram aininya. Paham ya? Nah termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nak belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus ngelahir keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nomor. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alat ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau ono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, sing wae rugen. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen itu kayak mukmin. Senajan itu bawa ling-ling tapi tetap mukmin. Skruiting pelayan tetap nang musola, bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilahnya klonang-klonang untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Paham Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa ini? Apa halal? Kok halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok goblok paham ya? Harus saya sita.
Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten harum niku haram. Bawa cara Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhab. Ujek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, hubung dunia subhat ada mau. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Paham tenan to Mas. Dia gak ikhlas ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes iki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya tiga kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab kan. Hukume apik wayo nek dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas'ud. Lane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah Lukman niku mau nyun sewu mau wong saleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi, perang rabi. Umar gak kok nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan. Gak wani lho man, cuman gak wis cukup ndere jenengan mawon iku. Saiki gak gelem mong kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane ruwet panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no penjenengan ngerti. Ya jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang babinya loh, nah, babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya?
Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan. Tapi ya wattaqullah. Karena ini rizki. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Mun kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang gitu, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat, saulang tidak sampai. Tapi misalnya ini ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nang dalam mafsadah men sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalem jenengan iki sing bangun Mbah Bae. Oh itu soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo wis khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman ini ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh.
Kalau gak nanti diprotes itu, kalau sering diprotes. Kalau ada gumun sobat jenengan, kalau buat nanti roh jenengan tahajud, tapi tak ada. Aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang. Orang oleh soleh kok meneliti uang, dan juga orang soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena belum beda ada jenengan. Kalau ngalime, wah angin ngerasa kecangkeman, sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh, yang tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih, pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Apik. Ya saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung, perkara apa ya karo. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada kalau tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kayak lek ngono paham kalau kulon terangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakonilah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham betul maksud dengan demikian terus kowe ro nabi wae wah apik tenan lho wong sito apik kemudian wong kena dinut tapi meraktekno ojo kan gak kuat praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah guru tak takoki. Angger saiki takoki ora ono diet, piye carane diet guru? Wayo. Wong e wakrab ya kulo. Dhisik lemu, bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dene wayah mulai berontak. Bisa sopan jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anake cilik, wae nyusui. Nek mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nak sapi mbek. Bingung skuru. Nanti saiki ku. Ngerti nganti saiki guyon tak koyo diet itu ya. Wayo terus. Diet kok. Ya tapi wae kalau suwun ngaji gitu, pokoknya kena apa mulane sinten diantara yang didakwakan Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walidin. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walidin. Anis dene kelakuan wa kunna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama yang atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, dari Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu gak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel.
Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi Sembrono Yuraono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Isa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ra ono wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ra roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang gini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak duit sambil lihat kok orang zakat kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Jadi untuk gampang kayak Rukin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik kan gak tahu roh nak ning dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak pulau nanti saya kira mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Rukin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Rukin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib mbek Lukman kok wae ngaji ya ora situ. Nah Rukin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus tak mau fikir caranya syukur piye. Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak di wong sing ditakoki pangeran be ora enak sing boten ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mun kadung duwe, syukure piye? Enak di wong tok nikmat be ora enak tok ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak podo-podo napa podo-podo syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rila.
Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pengen. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kalau berkali-kali lah, misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi yang gereling, kita juga gak ridho bekerjanya pengiran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan, itu nasi buyu banter-banter. Kesangking yakinnya jembari rahmatnya. Jadi wong makomnya macam-macam. Tapi ono terusane waya buku nasiran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri di murid Habib Al Azmi terus nanti Ma'ruf